Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Ini teman-teman pasti bertanya nih kan, kalau di sesi di tiga materi di sesi hari ini kan belajar tentang Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads. Mungkin boleh di-spill dulu nggak nih Kak? Iya, jadi hari ini benar ada tiga materinya full ya, berarti sampai sore. Jadi kita ngabuburit bareng ini tentang Meta, TikTok, dan Ads. Jadi semuanya ini platform atau tempat di mana kita bisa naruh iklan kita gitu ya, untuk kita punya brand atau misalnya kita kerja di perusahaan gitu ya, untuk dipromot brandnya, produknya. Nah, itu pakai si tiga platform ini atau wadah untuk kita iklan secara digital atau secara online gitu ya. Jadi kan kalau misalnya konvensional yang offline kita sering melakukan ya gitu iklan-iklan misalnya kayak lewat brosur, kita ngelihat ada apa pamflet, ada banyak banget gitu kan di jalanan gitu kan. Nah, itu secara offline-nya. Nah, kalau kita nanti bahas secara digitalnya gitu. Karena kan semua orang sekarang pasti kalau apalagi kalau lagi bulan puasa ngelihat HP gitu ya, terus-terusan nge-scroll TikTok, nge-scroll Facebook atau Instagram atau bahkan ngelihat di YouTube gitu. Nah, ini ya jadi ajang kita gitu ya sebagai yang memang punya produk atau punya merek dagang untuk mempromosikan gitu. Wah, ini bakal daging banget juga nih Kak, melengkapi dari materi-materi daging sebelumnya nih Kak. Siap. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku langsung serahkan kelasnya ke Kak Deni. Silakan Kak Deni. Kasih semangat dulu dong rekan-rekan untuk Kak Deni. Semangat Seharian juga. loh Kak Deni nih. Semangat buat kita semua lebih tepatnya ya. Jadi Iya, kalian juga harus semangat menerima. Kita sama-sama belajar bareng ya, teman-teman di sini. Oke, layarnya udah terlihat ya. Ya, kalau gini. aman, aman. Oke, aman ya. Oke, teman-teman semua. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan, teman-teman semuanya. Yang ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke ya. Ini udah ada hampir 400 orang loh. Like, I'm not expected sebanyak ini sebenarnya. Tadi ada yang bilang dari Kalimantan, dari mana, Sulawesi. Mungkin aku juga harus memperkenalkan diri ya, tempat aku di mana. Tapi aku di Bekasi, teman-teman, yang memang kemarin baru kena banjir, tapi alhamdulillah aku nggak kena. Jadi karena memang kerjanya di Jakarta, jadi yang terdekat pasti tinggalnya di Greater Jakarta atau Jabodetabek. Jadi aku tinggal di Bekasi. Mungkin ada di sini orang Bekasi, mungkin kita bisa nanti uh, berbagi sharing ilmu juga, mungkin ya secara langsung kita bisa ketemu dan lain-lain gitu. Oke, untuk sesi yang pertama ini, aku akan ngejelasin tentang Meta Ads. Meta Ads itu berarti ada Facebook dan juga Instagram ya teman-teman. Oke, nah sebelumnya mungkin aku mau disclaimer kalau misalnya memang yang aku jelaskan, mungkin kan pasti ini berdasarkan pengalaman aku selama bekerja gitu ya, menjadi digital marketing gitu ya. Memang aku sudah kurang lebih sudah 6 tahun lah sejak aku lulus dari Telkom University, jurusan manajemen desain itu langsung bukan menjadi anak desain, tapi menggeluti bidang digital marketing gitu. Jadi alhamdulillah saat ini bekerja di Bareksa. Tadi ada yang udah make ya beberapa Bareksa. Yang belum silahkan di-download kalau misalnya penasaran. Iklan dikit boleh. Ini sebenarnya bukan iklan sih, lebih ke mengedukasi tentang financial literasi dan juga investasi ya teman-teman, daripada dibuat judi online atau pakai pinjol, mendingan duitnya diinvestasikan karena di Bareksa ada investasi emas, ada reksadana, ada saham, ada juga surat berharga negara yang memang sedang dibuka oleh Kementerian Keuangan juga gitu. Jadi silahkan diinvestasikan uangnya biar uangnya berkembang gitu ya. Jadi kita nggak capek kerja, tapi uang juga harus bekerja untuk kita gitu ya. Oke, well, aku juga alhamdulillah udah dapat sertifikat WPPEP gitu ya dari Badan Sertifikasi Nasional, karena kita
di finansial gitu, OJK mengharuskan kita punya sertifikasi secara baik untuk dari sisi apa namanya perdagangan efek gitu ya, supaya tidak misleading gitu ya, supaya tidak investasi bodong lebih tepatnya gitu. Oke, aku udah 6 tahun tadi di dunia digital marketing, jadi lebih ke ada paid ads yang hari ini kita mau apa belajar bareng-bareng, juga ada CRM, ada juga social media content marketing. Mungkin kalian juga udah belajar tentang social media ya di sebelumnya. Oke, nah hari ini pastinya tentu pertama mengenal Meta Ads itu apa, terus nanti juga step by step-nya juga membuat akun bisnis manajernya seperti apa, dan kita mencoba untuk membuat iklan gitu ya. Nanti aku udah ada beberapa capture juga untuk infokan ke kalian. Oh ya, kalau misalnya aku ngejelasinnya terlalu cepat, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau di kolom chat ya kayak. Oke, um, nanti bilang aja kalau misalnya kecepatan gitu. Atau minta diulang atau gimana? Oke, pertama kenapa sih kita harus punya yang tadi udah aku bilang di awal bahwa harusnya iklan secara digital gitu. Karena memang kita bisa lihat bahwa alasan orang untuk menggunakan sosial media yang paling pertama itu pasti mengisi waktu luang gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat bahwa yang keempat gitu ya, itu ada bilang finding inspiration for things to do and buy. Jadi ada melihat bahwa orang tuh penasaran mau cari inspirasi untuk mereka tuh melakukan sesuatu atau untuk membeli sesuatu. Nah, disinilah kita masuk sebagai yang punya brand atau sebagai yang punya merek dagang untuk mengiklankan produk kita gitu. Karena memang itu hampir 47,9% loh, alasan orang kenapa menggunakan sosial media gitu ya. Oke, nah sekarang mengenal Meta Ads itu sendiri, bahwa kita bisa lihat kalau Meta Ads berarti belajar tentang Facebook dan juga Instagram. Nah, Facebook dan Instagram pasti semua di sini punya Facebook dan punya Instagram gitu ya. Walaupun udah maksudnya sekarang juga kayak ibu saya juga punya Instagram, punya Facebook itu pasti gitu ya untuk ngelihat, untuk ngupload cucunya atau ngupload misalnya lagi bersama teman-temannya gitu ya, itu pasti banyak sekali dan makanya Facebook dan Instagram ini menjadi apa yang ketiga dan keempat top website kayak gitu karena memang di Indonesia udah ratusan juta user gitu ya dari kurang lebih 170 juta pengguna internet di Indonesia gitu ya dari total masyarakat Indonesia kan ada 270 jutaan ya. Jadi itu juga pasti udah punya FB dan IG gitu. Oke, nah ragam medium kalau bilang ragam medium itu lebih tepatnya mungkin bahasanya apa namanya jenis-jenis visual atau konten yang memang kita bisa promosikan di Facebook, Instagram. Kalau di Facebook itu ada juga Messenger, terus juga mereka sudah punya audience network, di mana Facebook itu mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menampilkan iklan yang kita set di Facebook untuk tampil misalnya ada biasanya di aplikasi, ada game gitu ya, atau di website-website portal berita dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa nanti ketika kita buat pun Facebook udah punya sih uh, apa namanya guidelines-nya bahwa ini tuh berapa kali berapa untuk Facebook News feed-nya gitu ya, atau Instagram feed-nya yang memang kita bisa pasang apa namanya visual atau kontennya itu akan jadinya seperti apa gitu dan nanti tuh ada contohnya jadi pas kita nge-set ads itu nanti kayak di sebelah kanannya itu ada contohnya bahwa iklan kita tuh akan ditampilkannya seperti apa sih di si Facebook, di Instagram, Messenger atau audience network-nya gitu teman-teman. Nah, ini kalau ragam format kontennya gitu ya, itu bisa juga still image atau gambar doang, still gitu ya, konstan gitu, memang foto doang, atau misalnya pakai video gitu ya, karena sekarang juga kan orang pasti udah pada tahu ya, kayak TikTok gitu ya, atau kayak Shopee, banyak e-commerce juga sekarang udah masukin video gitu ya di review produknya, dan memang itu sangat apa namanya baik hasilnya gitu. Jadi memang Facebook juga menggunakan video untuk iklannya. Terus ada juga carousel. Carousel itu yang memang dia image tapi bisa digeser teman-teman kan. Kayak ada 3-4 kali geseran gitu fotonya. Atau bisa juga collection. Biasanya ini benar-benar untuk toko-toko ada kayak toko baju, skincare itu bisa pakai si collection ini.
Nah ini implementasi Facebook Ads gitu ya. Pertama, kita tadi kalau misalnya offline itu kan ada pamflet, ada brosur. Nah, di Facebook Ads juga kita punya ada brosur tapi e-book gitu ya biasanya. Dan itu misalnya bisa kita download tuh e-booknya di apa namanya website yang kita promosikan di Facebook Ads gitu ya. Dan biasanya kalau itu uh, kita bisa mengumpulkan data audiens gitu ya untuk mengisi form download gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk jadi leads. Kita yang punya brand, akhirnya kita nemu audiens-audiens baru yang memang tertarik dengan produk kita. Terus juga membuat iklan agar orang mau download aplikasi investasi. Seperti misalnya Bareksa gitu ya. Kita punya image di mana ada tulisannya satu aplikasi semua investasi. Karena memang kita platform memang satu-satunya di Indonesia yang semua investasi itu jadi satu gitu. Jadi kalian nggak usah download-download yang lain, nggak usah pindah-pindah. Kalau mau diversifikasi investasi, ya cukup di Bareksa. Makanya yang kita tampilin image-nya untuk download, install Bareksa sekarang itu langsung dengan tagline itu. Terus yang kedua, misalnya mungkin ada yang di sini usahanya baju, kosmetik, dan lain-lain, bisa langsung apa namanya mempromosikan itu gitu ya untuk bisa di check out melalui e-commerce atau misalnya chat ke, ke WhatsApp produknya untuk beli langsung gitu. Oke, nah ini beberapa kalau misalnya kalian udah punya Meta Ads dashboard, kalian bisa mungkin coba atau ya bisa diulik dari sekarang beberapa campaign objektif itu pasti ada kan. Jadi ada kayak ada awareness gitu ya, ada traffic, ada interaksi atau engagement gitu ya. Terus ada prospect atau leads gitu. Terus ada promote iklan atau promosi iklan dan juga ada langsung ke conversion atau penjualan. Nah, objektif campaign ini harus dipilih di awal, sesuai goals, sesuai dengan tujuan kalian seperti apa gitu ya. Kalau misalnya awareness itu biasanya cuman mau menampilkan atau memperbanyak audiens yang memang ngelihat iklan kalian gitu. Kalau traffic biasanya dipakai untuk kalau misalnya produk kalian atau brand kalian punya situs website gitu ya, supaya webnya ini banyak trafficnya atau pengunjungnya gitu ya. Terus juga interaksi atau engagement, biasanya kita pengen bahwa yang ngeliat iklan kita ini langsung berinteraksi misalnya di postingan, di like, share atau komen atau bahkan apa namanya apa langsung membeli juga bisa sebenarnya kalau di engagement. Cuma memang tahapannya goalsnya untuk supaya mereka berinteraksi di postingan kita gitu. Terus ada juga prospek. Nah, ini kalau mungkin kalau metanya pakai bahasa Inggris, biasanya nanti ditulisnya tuh leads gitu ya. Jadi memang kalau kalian ngelihat pernah ada um, iklan jualan rumah biasanya, itu begitu kita klik berminat gitu, itu dia kayak langsung muncul form gitu untuk kita ngisi nama, telepon, atau nomor email supaya nanti sales teamnya akan menghubungi kita secara langsung. Nah, itu ngiklannya pakai si prospek atau leads ini. Nah, terus juga ada promosi iklan. Nah, biasanya ini untuk kita yang memang punya aplikasi gitu ya. Memang kalau produk kita app based gitu ya, memang ada aplikasinya. Itu bisa pakai promosi iklan. Nah, kalau sudah berlanjut itu nanti akan ada tipe penjualan atau conversion di mana kita pengen ini langsung ke orang-orang yang memang sudah tertarik dengan produk kita, makanya kita langsung iklanin tentang cara atau cara membeli produknya atau cara bertransaksi gitu ya di aplikasi kita itu bisa juga di tipe penjualan ini. Nah, ini yang tadi aku udah bilang ya, bahwa ada awareness, ada traffic, ada engagement, ada leads, terus juga ada ads, dan juga ada conversions, sesuai dengan contohnya masing-masing ya, yang seperti yang tadi sudah aku sampaikan, gitu. Nah, ini detail dan contohnya ya, teman-teman. Nah, kalau di Meta Ads itu punya structure campaign gitu ya, atau campaign structure, di mana yang paling pertama itu jadi kayak mungkin kalau gambaran mudahnya kayak pohon, bukan kayak pohon ya, tapi ini kayak piramida sebenarnya sih. Tapi dari atas gitu ya. Ada campaignnya, mau apa objektifnya, terus kita ke ad set gitu ya. Habis ke ad set, kita ke ads. Ad set ini kita ngatur tentang
spesifikasi behavior atau interest dari audiens yang akan kita targeted, atau juga bisa nentuin budgetnya itu di AdSense. Terus ada ads-nya tentang tadi visualnya, mau yang tadi foto, video, atau carousel. Nah ini, nggak bilang. Kalau misalnya campaign, kita bisa melihat bahwa si objektif campaign itu apa. Tadi kita mau ada awareness untuk nge-pay reach, atau traffic, dan lain-lain. Nah, ad set kita bisa nge-set gitu ya. Kalau ad set gitu ya, jadi ad set itu pasti nge-set gitu. Nge-set budget gitu ya, atau nge-set yang memang segmen-segmen audiens yang kita ingin targeted. Terus ada juga ads-nya itu masukin visualnya. Atau misalnya kayak text headline-nya, deskripsinya itu bisa dimasukin di ads. Gitu. Sampai sini mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa teman-teman raisen atau di kolom chat ya, teman-teman. Oke, jadi yang harus kita pahami adalah campaign, asset, dan juga ads. Nah, kita bisa ke audience funnel sekarang karena memang tadi kalau misal di AdSense itu kan kita nentuin audience mana yang akan kita targeting ya gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih perbedaan atau kita harus bisa membedah gitu ya audience yang memang akan kita promote gitu ya teman-teman. Nah, ini lebih ke cold audience gitu ya. Kalau cold audience ini yang benar-benar ya dingin ya gitu kayak misalnya kalau cewek belum tertarik sama kita gitu, itu kan masih dingin gitu ya, masih masih belum tersentuh gitu. Nah ini si cold audience gitu teman-teman ini dia belum tahu tentang produk kita, belum nge-follow tentang sosmed kita gitu ya, atau belum bahkan uh, mendownload aplikasi atau mengunjungi website kita gitu ya. Jadi benar-benar ini orang yang memang belum mengenal brand kita sama sekali gitu. Tapi ini orang-orang yang menurut kita ini tuh potensial gitu, sesuai dengan produk kita kayak gitu. Nah, terus ada yang di tengah-tengah ada warm, udah mulai hangat nih orangnya kan gitu. Udah mulai dia udah mulai mencoba PDKT gitu ya. Udah mulai dia memfollow sosmed kita atau mengunjungi atau sudah apps gitu ya. Tapi si warm audience ini belum melakukan transaksi gitu ya di produk kita atau belum beli gitu. Karena dia udah tertarik gitu, tapi mungkin masih mempertimbangkan kayak ini bagus atau ya harganya sesuai atau enggak. Nah, ini ada di si Worms Audience ini. Nah, yang ketiga ini udah hot audience teman-teman. Kalau misalnya kita udah semakin lengket gitu ya sama sama yang kita naksir. Nah, ini udah jadi hot audience. Dia memang sudah apa namanya? Tadi sudah warm gitu ya. Tapi memang dia juga udah melakukan check out. Jadi memang udah kenal satu sama lain gitu ya. Nah, ini dia udah punya barang kita di keranjang gitu ya. Dan juga udah apa namanya mengunjungi halaman pembayaran. Nah, tapi sayangnya si hot audience ini kadang uh, dia belum melakukan transaksi juga nih teman-teman. Jadi memang dia tuh kayak hampir aja nih gitu ya. Tapi belum juga deal gitu. Nah, ini kan berarti kan indikasi bahwa ini orang ini sebenarnya sudah tertarik, dia sudah mungkin udah masukin ke keranjang gitu ya, tapi dia juga belum belum juga ngelakuin transaksi. Nah, ini ada si hot audience ini. Nah, treatment apa sih yang misalnya harus diberikan sama si audience audience ini? Nah, makanya tadi kalau misalnya kayak cold audience gitu ya, kita biasanya uh, melakukan campaign awareness gitu ya. Jadi supaya si cold audience ini tahu dulu lah tentang brand kita gitu. Atau misalnya tadi campaign kayak leads gitu ya, supaya kita bisa tahu nih nomor telepon dia atau email dia supaya nantinya next kita bisa kita bisa approach dia lewat WhatsApp atau lewat SMS atau lewat email tentang menawarkan produk kita kayak gitu. Nah, udah warm audience karena memang dia tadi udah install atau misalnya dia udah mengunjungi website produk kita gitu ya. Nah, ini uh, kita harus ini digunakan sebenarnya kalau misalnya di Facebook ada like audience teman-teman. Jadi nanti kalau kita punya Facebook Pixel memang sudah diintegrate gitulah ya Meta Ads kita dengan Facebook Pixel nih biasanya anak IT yang memang membantu kita untuk mengintegrasi antara brand kita dengan Meta Ads. Jadi semuanya terrecord gitu ya yang memang udah pernah visit website kita, ada yang udah pernah install. Nah, itu bisa kita look like audience atau misalnya menargetkan orang-orang yang sebenarnya sama jenisnya dengan mereka, gitu ya, di campaign kita. Nah, terus kita beralih ke hot audience.
Nah, ini kita punya biasanya promo-promo khusus. Biasanya kalau kayak di Bareksa itu ada welcome promo, di mana dia untuk melakukan transaksi pertama, kita kasih deh gitu cashback, atau kita kasih deh voucher pertama kali. Nah, itu apa namanya, kita bisa kasih si hot audience ini strategi promosinya seperti itu. Nah, apa namanya, yang makanya yang harus kita pelajari adalah yang kita perlu sesuaikan, itu objektif yang akan kita tuju tadi, goals-nya tuh mau apa sih gitu ya, sesuai dengan brand dan tujuan kita tuh mau apa. Mau cuman cari orang sebanyak-banyaknya biar orang ngelihat produk kita, mau kita misalnya ada interaksi di dalam promosi kita, atau kita mau cari data mereka, kita mau menghimpun data email, nama, dan nomor telepon mereka, atau misalnya kita punya brand yang sudah punya website gitu ya, kita pengen bahwa orang yang mengunjungi website kita itu banyak sehingga memunculkan nantinya nextnya bertransaksi gitu ya, atau misalnya kita langsung melakukan uh, objective campaign conversions untuk orang-orang tuh langsung mau purchase gitu ya. Tapi ini semua tuh tahapan marketing ya teman-teman. Jadi harus dilakukan dari tahapan awareness dulu, baru ke apa namanya, ke engagement, baru ke conversions kayak gitu teman-teman. Nah, misalkan aja nih ya teman-teman, kalau yang tadi aku udah bilang bahwa ngebagiin brosur acak, terus ya misalnya berharap tuh orang tuh membeli gitu, itu kan yang sangat-sangat konvensional gitu ya. Nah, terus ada juga yang misalnya bikin event atau bikin festival gitu ya, jadi orang-orang tuh tertarik untuk datang. Nah, ini tuh kan kita bisa lihat bahwa ini menyaring orang-orang yang tadinya dari cold audience jadi warm atau bahkan hot gitu ya, jadi yang lebih potensial kayak gitu. Nah, yang tadi aku bilang bahwa semua tahapannya tuh ada namanya user journey gitu ya, atau funnel marketing. Jadi dari mulai tadi melihat iklan di Facebook, nggak ujuk-ujuk gitu ya kalau kata orang, nggak ujuk-ujuk dia langsung ngebeli tentunya. Makanya dari ngeliat iklan di Facebook, dia tentunya mengunjungi website dulu, terus dia ngeliat produknya, apakah misalnya cocok atau tidak dengan keuangannya, dengan apa spesifikasi, misalnya kalau baju cocok nggak ya sama fisiknya gitu ya, ukurannya pas apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masih ada bingung, kadang-kadang kan kita misalnya kayak di Shopee kita ada chat apa, chat sellernya gitu ya, chat penjualnya, atau bisa kita tanya WhatsAppnya gitu ya, ini bahannya apa dan lain-lain gitu ya, terus kita bisa bandingin produknya dulu, dan biasanya dia uh, akhirnya membeli gitu. Nah, itu ini. Kalau misalnya dibilang kalau lihat iklan di Facebook terus langsung membeli, nah itu only in fairy tale gitu ya. Itu hanya apa, impian semua orang gitu ya. Tapi semuanya tetap harus ada apa namanya, ininya gitu ya. Oke. Oke. Nah, nah ini digital, sorry. Mana dia? Oh ini konsep dari digital advertising teman-teman. Ini sebenarnya kayak puzzle di mana kayak kita punya produk atau service atau brand gitu ya, atau merek dagang, kita satukan dengan target audience yang dibantu oleh Facebook, dan akhirnya menghasilkan eh, puzzle yang utuh gitu ya, atau akhirnya tuh terjadilah eh, transaksi jual beli di situ gitu ya. Jadi memang adanya target audiens di Facebook ini sangat membantu kita para penjual gitu, atau pada yang punya brand, untuk mempromosikan jualan kita. Nah, mungkin tadi aku juga sempat ngelihat di apa namanya, kolom chat gitu ya, banyak sekali yang gimana caranya buat akun ini, di mana buatnya gitu ya. Nah, membuat akun di Meta Ads sebenarnya teman-teman harus, nah teman-teman bisa buatnya di akun Business Manager gitu ya. Nah, di business.facebook.com/overview. Nah, di situ teman-teman buat dulu akun Business Manajernya,
baru nanti bisa buat iklannya. Nah, terus mungkin tapi ada yang bertanya, kayak sekarang di Instagram gitu ya, atau di Facebook, ketika ketika profile kita itu udah di switch jadi bisnis profile, itu postingan kita itu bisa di boost gitu ya. Kalau misalnya kalian udah ngerubah tuh profil profil akun Instagram kalian gitu ya menjadi bisnis akun, itu kalau misalnya di postingan kalian di sebelah tanda like gitu-gitu itu ada boost post gitu tulisannya. Nah, itu berarti sudah bisa kalian gunakan juga gitu dari HP itu ya untuk IG Ads-nya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang aku mau jelasin ini Meta Ads, ini jadi dia punya dashboard sendiri teman-teman untuk kita create iklannya di dalam dashboard itu. Dan itu nanti langsung connect ke Facebook dan Instagram eh, brand kalian masing-masing teman-teman gitu. Nah, ini jadi yang pertama itu mulai dari yang aku bilang tadi ngebuat akun bisnis manajernya dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa login dengan Facebook ataupun Instagram teman-teman semua. Selanjutnya, nah nanti ditulis nih apa namanya detail pengelolaan bisnisnya itu, nama brandnya apa. Nah itu teman-teman bisa tulis, termasuk email dari bisnis atau email brandnya teman-teman semua. Nah, yang ketiga, nah ini bentukan dashboardnya ya, teman-teman. Jadi mungkin ada yang nanya kayak di website apa bikinnya. Nah, ini yang tadi di ada website sendiri untuk Facebook Business Manager. Jadi nanti ada logo Meta tuh di atasnya. Nah, ini nanti di sebelah kiri teman-teman semua di layar itu ada eh, banyak banget tuh pilihannya ya. Jadi ada pengguna, ada akun dan lain-lain. Nah, fokus dulu aja ke akun untuk tambahin halaman gitu ya. Jadi kita harus hubungkan fanpage di Facebook kita dengan si business manager ini. Nah, sudah itu, nah tulis nih kalau misalnya memang kita belum punya gitu. Nah, tulis nama halaman fanpage Facebook kita, atau kita bisa masukin URL fanpage kita yang memang sudah ada kan di Facebook teman-teman semua. Nah, kemudian kita tambahin nih akun iklan gitu ya. Jika memang teman-teman belum pernah sebelumnya gitu ya, bisa ditambahin nih, tambah akun iklan baru. Nah, selanjutnya kita bisa kita bisa nulis nama akun iklannya apa. Biasanya pakai brand sendiri sih. Nah, teman-teman juga di sini harus milih zona waktunya di mana karena nanti di ads itu ada kalau di ad setnya itu kita harus masukin apa namanya periode campaignnya itu mau berapa lama. Nah, jadi dia based on zona waktu yang kita masukin di awal gitu. Jangan sampai nanti teman-teman milih zona waktunya di Arab gitu ya atau di London. Jadi pas ngeset iklannya jam 7 pagi, ternyata itu jam 7 pagi London gitu misalnya. Kan jadinya beda ya sama waktu Indonesia Barat kayak gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya pilih nih bisnisnya gitu ya. Uh, ini tuh bisnis sendiri atau misalnya bisnis atau kita punya klien gitu ya misalnya. Nah, kemudian kita bisa nih tambahin teman-teman kita atau misalnya karyawan dari perusahaan kita gitu ya untuk ngelola akun iklan ini. Nanti bisa dipilih misalnya uh, dia tuh sebagai apa namanya admin dari si akun ini kah atau misalnya dia cuman bisa ngeliat apa itu tuh ada gitu. Nah, lalu yang kita tadi mau undang itu kita masukin nih alamat emailnya. Jadi nanti dia menerima email bahwa udah dikasih akses lah ke Meta Ads ini untuk dia ngelola akunnya. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi kita nentuin si level akses gitu ya. Dia mau kontrol sepenuhnya kah atau misalnya cuman basicnya aja atau dia cuman analitik doang gitu. Itu bisa. Sorry. Nah, tentukan detail akses yang ini diberikan pada anggota baru. Misalnya jadi kayak dia cuma mau ngelola campaign-nya, dia mau ngeliat analitiknya atau lihat kinerja, itu maksudnya adalah analitik dari iklannya. Terus dia apa mau kelola mockup hub materi iklannya juga bisa. Dah,
Udah deh, kita bisa selanjutnya kita bisa tambahin metode pembayaran. Nah, ini nih yang banyak orang yang apa namanya bingung kadang-kadang. Nah, ini jadi metode pembayarannya gitu ya. Dan ini di Facebook itu bisa kalau nggak salah dia deposit gitu jatuhnya, atau kalau teman-teman semua punya kartu kredit itu juga bisa langsung dimasukin kartu kreditnya. Jadi bisa tambahkan metode pembayarannya. Seperti apa? Nah, ini jadi eh, bisa tambah kartu debit atau kredit teman-teman kayak gitu. Nah, kalau kayak di IG, kalau misalnya teman-teman langsung iklan di Instagram gitu ya, di Instagram langsung, itu sekarang sih harusnya udah bisa pakai kayak apa namanya? OVO, GoPay gitu-gitu ya. Cuma kalau misalnya di dashboard ini teman-teman harus menyertakan debit card atau kredit card karena dia biasanya tuh otomatis gitu ya untuk nariknya gitu. Nah, udah setelah selesai menambahkannya gitu ya, sekarang baru kita bisa tulis informasi pajak karena iklan ads di Meta itu tetap dipajakin ya teman-teman, ada pajaknya. Nah, ini harus diisi detailnya. Di sini terus ada NPWP juga teman-teman. Seperti biasa detailnya. Terus, nah ini juga kita bisa konekin nih ke Instagram gitu ya. IG dengan fanpage Facebook. Jadi ketika kalian nge-campaign dari Meta Ads ini, otomatis uh, apa namanya campaignnya atau iklannya itu akan kesebar di Facebook maupun di Instagram. Jadi nggak satu-satu teman-teman. Gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin nanti paralel saya jelasin sambil lanjut gitu ya. Teman-teman mungkin nanti juga bisa eh, sambil nyambi gitu ya teman-teman bikin si bisnis manager tadi gitu. Kalau memang teman-teman sudah punya brand dan tadi punya semua ada NPWP dan ada kartu debit atau kreditnya yang memang ingin dicantumkan ya teman-teman. Gitu. Silahkan dipraktekkan mungkin bisa eh, teman-teman semua. Nah, oke setelah kita membuat akunnya gitu ya, membuat dashboardnya, nah sekarang kita saatnya eh, membuat ads-nya nih gitu ya. Oke, kayaknya banyak banget nih kalau chat nanti seru nih tanya. Oke, ini aku jelasin dulu ya teman-teman ya. Kita ngebuat iklan di Meta Ads terlebih dahulu. Oke, nah ini sebenarnya nanti teman-teman bisa coba sendiri aja. Ini objektifnya, terus targetnya, terus kreatifnya mau masukin apa gitu ya. Kalau teman-teman mau coba sendiri, nanti ini sesuainya. Tapi nanti aku jelasin dulu ya. Oke, nah yang pertama setelah tadi apa namanya kita ngebuat akun gitu ya, pilih tanda garis tiga di kiri atas. Nah, itu ada tuh. Nah, ada akhirnya klik pengelola iklan atau ads manager gitu ya. Kalau misalnya eh, nanti kalian bingung dashboardnya bahasa Inggris, ada namanya ads manager gitu ya, atau si pengelola iklan ini. Ini yang ini teman-teman. Ini ada. Oke, pengelola. Nah, oke. Nah, nanti langsung ke sini teman-teman. Ya, ini dashboardnya tadi setelah teman-teman pilih pengelola iklan atau ads manager. Sorry. Nah, di sebelah kiri teman-teman ada yang warna hijau. Nah, ada itu kayak buat atau kalau bahasa Inggris create campaign. Nah, teman-teman bisa klik itu untuk membuat campaign baru teman-teman. Nah, ini yang tadi aku bilang, pilih objektifnya sesuai dengan tujuan dari teman-teman semua. Mau awareness kah, mau traffic kah, mau interaksi, mau leads gitu ya, atau promosi atau langsung ke conversions gitu ya. Nah, iklan ini biasanya bisa dijalanin minimal sekitar 15.000 per hari dengan durasi optimal itu kalau di Facebook itu apa namanya ya nggak bisa misalnya cuma iklan sehari 2 hari karena dia itu harus butuh namanya learning path. Nanti ada penjelasannya. Nah, sudah tadi kita memilih campaign-nya. Tadi kan di awal kalau practice kita pilihnya campaign-nya itu traffic ya, teman-teman.
Nah, ini yang tadi aku bilang bahwa ada campaign, ada ad set, dan juga ada ads. Nah, kita sekarang setelah milih campaign yang tadi traffic, kita sekarang milih apa namanya untuk ad setnya nih ya, set iklan trafficnya. Oke, nanti di sini ada apa namanya detail campaignnya mau seperti apa. Yang tadi aku udah bilang ya, struktur tahapannya ya, teman-teman. Jadi ada campaignnya milih traffic, terus ad set atau set iklannya, nanti milih ada durasi iklan, targetnya, budgetnya, terus nanti baru masukin visualnya di ad. Nah ini, kalau itu saya tadi kan ada masukin traffic, terus ad setnya kita mau ada dua misalnya. Kita mau mau tes ada yang satu yang 18 sampai 25 tahun di DKI Jakarta, terus perempuan misalnya. Terus yang kedua ada 21 ke 30 tahun di Bandung, yaitu misalnya perempuan juga. Nah, nah, ads iklannya kita bisa pakai ada tiga, teman-teman. Jadi ada kayak ada video testimoni, terus ada misalnya poster fotonya, terus ada misalnya foto before after pakai krim aja nih. Kita lagi coba misalnya kayak skincare misalnya. Nah, ini nanti muncul nih di campaign ya. Campaignnya tentang apa tadi. Nah, terus misalnya apa namanya, nanti kelihatan nih ada budgetnya berapa, reach-nya berapa, impression-nya berapa, result-nya berapa, sampai cost per result-nya berapa. Tuh. Nah, setelah kita membuat pengaturan di set iklan, set mengenai iklan kita gitu ya. Jadi kita tadi masukin trafficnya itu berarti ke situs web kita gitu ya. Nah, target biaya biaya per hasil atau option ini tuh sebenarnya sebenarnya opsional. Jadi misalnya kalau nanti kalian lebih dalam lagi ada namanya uh, cost per traffic, cost per click. Nah, itu bisa kalian kalau misalnya kalian sudah punya apa namanya pegangan kayaknya kemarin iklan yang sebelumnya cost per kliknya cuma 100 perak. Nah, biasanya kita bisa masukin nih target biaya per hasilnya, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah daily budget atau anggaran harian gitu ya, yang kita siapkan. Jadi bisa sebenarnya anggaran itu bisa per hari, atau misalnya kita bisa langsung masukin misalnya 500.000, tapi misalnya sepanjang masa promosi berlangsung gitu. Nah, ini ada tanggalnya tadi, terus waktunya kita kan udah set di awal tadi ya pas bikin metanya ada waktu Jakarta gitu ya. Nah, ini kita buat target audiensnya, teman-teman. Semua ini masih di ad set ya, teman-teman. Jadi kita bisa masukin ada lokasi, ada umur, terus ada minat, ada demografinya juga gitu ya. Uh, Sebenarnya nanti kalau misalnya kita udah punya audiens, jadi kita bisa buat look like audience juga gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Ya udah deh, klik aja look like audience yang memang udah pernah visit website kita atau yang sudah pernah download aplikasi kita misalnya gitu. Nah, ini untuk penempatan atau placementnya tadi yang aku pernah di awal kan ada Facebook, ada Instagram, ada Messenger, ada Audience Network. Ini biasanya udah checklist aja semuanya biar semakin banyak iklan kita tersebar di semua platform gitu ya. Apa namanya? Kita bisa semakin banyak reach-nya. Tapi kalau misalnya kita mau maksimalkan biayanya, kita bisa A/B testing satu-satu teman-teman. Misalnya hanya di Facebook saja, hanya di Instagram saja, atau di media atau di audience network saja misalnya. Jadi kita bisa tahu nih cost dari masing-masing platform ini mana yang lebih murah tapi menghasilkan conversion yang tinggi. Nah, udah ad setnya selesai, langkah yang terakhir yang tadi mengelola creative ads atau masukin ads-nya gitu ya, masukin kontennya gitu ya. Nah, ini kita bisa ngebuat dari iklan yang udah ada. Jadi, misalnya kita udah kita udah posting di Instagram atau di Facebook. Nah, itu kita bisa udah karena tadi kita udah konekin kan Facebook dan Instagram kita. Jadi kita bisa langsung milih aja teman-teman. Untuk nih, ada pilihannya gunakan postingan yang ada. Nah, ini bisa kita pilih. Atau misalnya kita mau buat baru pun nggak apa-apa. Kita upload lagi materinya, kita upload lagi deskripsinya gitu. Nah, upload media iklan atau visualnya. Nah, ini kalau misalnya kita tadi mau bikin baru ya, teman-teman. Jadi kita harus upload visualnya, entah itu
Facebook. Entah itu image, entah itu carousel, entah itu video. Nah, itu kita bisa upload di sini. Terus juga ada teks utama, itu yang kalau misalnya itu headline-nya teman-teman teks utama. Terus misalnya ada judulnya, ada title-nya mau seperti apa, ada deskripsinya, kayak gitu ya. Nah, terus ada nanti ada pilih CPA-nya, misalnya kayak beli sekarang atau download sekarang gitu ya. Nah, itu ada teman-teman ya. Nah, ini tadi yang udah kita cobain kan, misalnya masukin tentang si Scarlett misalnya gitu ya. Nah, ini tadi ada title-nya, ada deskripsinya gitu ya. Ini semua uh, ada gitu. Nah, biasanya kita tuh harus miliki banyak image atau ad set-nya gitu ya. Biasanya 3 sampai 5 creative ad set gitu. Itu pun harus kita misalnya perbaharui 2 sampai 1 bulan sekali supaya audiens tidak kena itu lagi dan itu nanti ada matriksnya kalau di Facebook ada frekuensi. Ketika frekuensinya sudah lebih dari 1,5 gitu itu harus diganti image-nya, teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin bisa buat sendiri. Nanti tadi ada objektifnya seperti apa gitu ya. Itu kalau misalnya nanti buat aja sampai selesai, terus nanti baru bisa dinonaktifkan gitu ya. Oke, nah setelah kita buat, tentunya kita nggak biarin iklan kita gitu aja kan teman-teman ya udahlah gitu biarkan Tuhan yang bekerja gitu ya. Tapi kita juga harus berusaha kan, maksudnya mengoptimisasi si meta ads yang kita udah set tadi gitu ya. Nah, meta ads ini bisa dioptimisasi itu dengan cara apa sih? Kita membuat ada yang namanya broad and custom atau lookalike audience yang tadi udah benar sempat aku singgung juga kan lookalike audience. Terus juga ada kita dari sisi budget kita ngebuat campaign atau asset budget optimization-nya kita push lagi gitu ya. Atau misalnya kita bisa pakai pixel. Nah, ini sebenarnya harus ada tahapan yang kita eh, sama eh, integrasi dengan tim IT biasanya gitu ya. Karena tuh biasanya aku juga nggak yang begitu concern terhadap pixel gitu. Karena memang kita hanya dari sisi marketingnya aja gitu. Oke, nah optimalisasi target audiensnya kita. Nah, ini tentang broad audience gitu ya. Jadi, apa namanya, ini biasanya didasarkan oleh uh, ada lokasi, ada usia, ada gender maupun interest dari si tadi, yang ad set tadi ya gitu. Nah, umumnya sih si broad audience ini biasanya untuk mencari orang-orang yang masih cold audience, tapi memang dia potensial gitu ya. Memang dia misalnya tentang skincare. Jadi Facebook tuh udah tahu misalnya mungkin dia sering banget nih nge-explore atau nge-like tentang skincare gitu ya. Jadi itu nanti Facebook akan automate nge-touch orang-orang yang seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, tapi harus hati-hati juga kalau untuk broad audience, namanya juga broad audience ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak pokoknya nyebarin iklan kita ke semua orang, ke banyak orang yang memang sesuai dengan target kita gitu ya. Tapi ini kalau misalnya kita conversion ads, jadinya kadang boncos karena kan dia juga nggak tahu nih minat atau enggak. Tapi kalau misalnya untuk awareness ini sangat bagus. Nah, kita juga bisa apa namanya custom audience kayak gitu ya. Kita bisa melihat dari apa namanya dari website kita, dari app activity kita, atau ada mungkin kita pakai ada customer list juga gitu, atau misalnya kita pakai lookalike audience tadi gitu ya. Nah itu juga bisa kita custom gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngupload database yang tadi, kalau misalnya kita misalnya udah punya database user gitu ya, itu kita bisa upload si audiens ini gitu ya. Tapi ada minimalnya tuh kalau nggak salah 1.000 audiens gitu. Nah, ini tuh biasanya memang harus besar gitu ya target audiens supaya bisa ngejangkau banyak orang. Nah, ini kalau misalnya mau membuat custom audience, tadi pilih yang tadi Ads Manager atau kelola iklan, terus bisa pilih custom audience. Nanti bisa bisa dipilih mau sumbernya itu dari mana, kayak gitu. Nah, ini kalau look like audience gitu. Jadi dia tuh akan nyari audiens yang memang sesuai sama database yang udah kita masukin ataupun sesuai dengan misalnya followers kita gitu ya. Itu bisa banget. Jadi dia nanti otomatis mencari
audiens-audiens yang memang sesuai atau mirip lah gitu ya, karakteristiknya dengan audiens kita sebelumnya. Ini juga bisa tadi milihnya sama. Jadi ada pakai Ads Manager, terus kita pilih lookalike audience untuk audiens kita, terus pilih sumber lookalike audiensnya dari custom audience yang sudah dibuat sebelumnya, atau apa gitu ya, atau buat sumber baru lagi juga nggak masalah gitu. Nah, pilih ukurannya gitu biasanya jumlahnya apa namanya, misalnya mau cuma 1% doang gitu ya, memang yang mirip atau seperti apa. Nah, ini persentase kemiripan pada lookalike audience gitu ya. Ah, jadi misalnya kalau dia mau, eh, jadi bukannya persentase semakin besar itu semakin mirip ya, enggak. Jadi semakin kecil 1% itu berarti dia mirip gitu. Cuman memang audiensnya jadinya lebih sedikit teman-teman gitu ya. Kalau misalnya 10% itu eh, kurang mirip tapi audiensnya memang lebih besar gitu ya. Jadi gitu. Jadi memang kalau best practice-nya sesuai dengan pengalaman itu bisa di 1 sampai 5 gitu. Itu udah maksimal gitu ya. Nah, eh, kita kaitkan custom audience dengan lookalike audience gitu ya. Apa namanya, data custom dari video viewers gitu, misalnya lookalike dari video viewers, atau misalnya tadi kalau udah ada pixelnya, kita bisa pixel dari web visitor kita gitu ya. Apa namanya, terus kalau data base customer atau pembeli kita juga udah punya gitu ya. Terus kita bisa lookalike-in dari situ. Nah, ini yang tadi aku bilang bahwa Facebook itu udah canggih, jadi dia akan mengotomatiskan untuk mencari user yang memang serupa dengan si customer audience tadi kita gitu ya. Yang memang pernah follow, pernah nonton iklan video kita, yang pernah mengunjungi website kita, yang pernah melakukan payment, bahkan pernah membeli gitu ya. Nah, ini untuk yang Albi, ini sebenarnya tips aja sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya kita buat target audience mau broad custom atau lookalike gitu ya, pastiin bahwa kesamaan ataupun irisannya itu apa namanya, uh, nggak ada ya. Jadi uh, beda lah gitu, supaya tidak iklannya itu jadi apa namanya, uh, makan satu sama lain gitu teman-teman. Jadi kita tuh banyak ya yang mungkin salah, bukan salah sih. Banyak yang keliru kadang anak-anak digital marketing akhirnya dia buat iklan gitu ya. Banyak sekali di apa namanya, di assetnya gitu ya. Tapi ternyata itu tuh akan makan satu sama lain gitu. Dia akan, karena kalau di iklan itu tadi kan ada cost tadi ya. Jadi misalnya kalau si brand sebelah misalnya naruh cost 10.000 per views misalnya gitu ya. Nah, brand kita naruh 9.000 per views, ya, otomatis kan akan kalah ya teman-teman gitu. Otomatis yang akan didulukan oleh Facebook ya yang naruh 10.000 per views ini tadi gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi juga di dalam kita sendiri, bahwa kita saling makan satu sama lain kayak gitu. Nah, yang kedua adalah optimalisasi alokasi budget. Nah, ini budget tadi nih, makanya tadi aku bilang bahwa eh, kita bisa masukin budget itu di awal. Jadi di bagian campaign, teman-teman, itu bisa all budget. Jadi apa namanya? Misalnya kita punya 1 juta, ya udah dia akan nge-spread sendiri budgetnya, teman-teman, di masing-masing asset. Jadi dia akan apa namanya, otomatis eh, akan mencari mana nih performa iklan yang baik, nanti itu akan di-push terus sama Facebook gitu. Kalau memang kita campaign budget optimization-nya. Nah, tapi kalau misalnya without campaign budget optimization, itu kita masukin budget itu di ad set. Jadi kita uh, sama rasa gitu ya. Kalau yang di without campaign budget optimization ya udah 10, kalau 1 juta ya 1 juta semua. Dan nanti kita kelihatan tuh dari ad set itu mana yang terbaik misalnya gitu. Ini sebenarnya hanya metode dan sebenarnya bisa dilakukan dua-duanya dan bisa dites juga teman-teman mana yang memang paling efektif kayak gitu. Oke, oke. Nah, ini contoh campaign budget optimization-nya. Ada daily budget tentunya. Teman-teman itu di
masukinnya pas di campaign-nya tadi di awal banget gitu ya. Nah ini kalau adset-nya kita masukin di anggaran dan jadwal di bagian adset-nya bukan di bagian campaign gitu. Nah, biasanya banyak banget gitu ya, misalnya kayak atasan kita gitu ya, atau misalnya teman kita yang minta tolong kita gitu ya untuk nge itu suka tidak sabar gitu ya, untuk kayak mana nih hasilnya gitu ya, atau misalnya kok budgetnya udah segini tapi kok belum banyak yang purchase dan lain-lain. Nah, kalau Facebook itu kan dia punya machine learning gitu ya. Jadi dia akan learning biasanya 1 sampai 3 hari maksimal untuk mencari audiens-audiens yang memang tepat untuk apa namanya adset dan kreatif kita gitu ya. Nah, apa namanya? eh dan terus juga biasanya kurang sabaran dan kurang eksplorasi. Jadi image-nya itu harus banyak, teman-teman. Makanya tadi supaya user itu yang ngelihat nggak itu lagi image-nya kayak gitu. Nah, the power of waiting and learning path. Nah, kayak yang tadi yang aku bilang, bahkan banyak kalau rata-ratanya itu machine learning Facebook itu butuh 5 sampai 7 hari gitu ya untuk dapetin hasil yang stabil biasanya. Biasanya memang di awal itu pasti harga cost-nya itu tuh jadi tinggi teman-teman, tapi lama-lama dia akan rendah dengan sendirinya seiring conversion yang kita dapat gitu. Nah ini tadi yang aku bilang ada learning pace. Jadi ini emang kita harus belajar apa namanya bersabar untuk kita tunggu dia akan learning 5 sampai 7 hari baru dia akan stabil iklannya gitu. Nah ini kalau dilihat kan ada itu status delivery-nya, ada learning, ada active gitu ya. Itu kalau yang active berarti dia sudah jalan campaign-nya. Kalau learning ya dia masih mencari target audience yang sesuai gitu ya. Nah kalau misalnya limited learning unlimited itu berarti ada yang salah, misalnya bukan ada yang salah sih, ada yang kurang tepat. Biasanya bisa diganti di adset-nya atau creative ad-nya gitu ya, dengan image-nya ataupun deskripsi-deskripsinya. Nah, mungkin ada juga yang kadang perusahaan yang kayak ya udah naikin aja budgetnya gitu ya 100% gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi hal yang keliru karena peningkatan budget itu harus bertahap, teman-teman. Biasanya misalnya kayak 3 sampai 5 hari itu minimal. Bahkan aku aja menerapkan kalau di aku sendiri itu 10 sampai 15% maksimal gitu ya. Tapi kalau rata-ratanya bisa di 20% gitu ya. Uh, jadi dia harus ngikutin fase learningnya dulu, baru nanti kita lihat kok iklannya kayaknya nggak work, baru kita naikin budgetnya gitu. Tapi jangan langsung book dan 100% gitu. Jadi harus bertahap supaya learning testnya tadi tidak ngulang lagi dari awal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngedit lagi nih asset sama kreatif essay, dia akan ngulang lagi kan learningnya gitu. Jadi dia akan learning fast lagi gitu. Jadi ya makin lama lagi gitu. Nah, biasanya itu mulai dengan yang kecil dulu teman-teman gitu ya. Untuk budget yang kecil gitu ya. Nanti kita lihat kalau misalnya performance-nya baik dengan apa image yang ada, baru kita bisa naikin. Nah, di Facebook juga ada police gitu ya, maksudnya ada kayak em, apa ya em, peringatan atau misalnya kayak peraturan yang memang kalau misalnya konten-kontennya uh, dilarang. Misalnya kalau di Bariksa gitu ya di investasi itu tuh dilarang banget misalnya konten-konten yang menjanjikan keuntungan kayak gitu. Nah itu pasti udah diblok tuh sama Facebook. Kita nggak bisa ngeposting. Terus misalnya mau nge-ads tentang pemerintahan gitu ya, misalnya itu ada political issue namanya kalau di Facebook. Jadi itu pasti di blacklist. Di- Kita nggak bisa nge-ads kalau misalnya kayak ngangkat tentang misalnya misalnya pasar saham lagi untung berkat Prabowo misalnya gitu ya. Terus kita mau nge-adsin itu. Nah, itu tuh ada kata-kata Prabowo-nya sebagai political figure, even dia adalah presiden, tapi dia tetap political figure, masuknya di Facebook, itu pasti reject iklan kita, karena tidak sesuai dengan peraturan. Begitupun konten-konten yang konten dewasa gitu ya, atau tata bahasa yang kotor dan lain-lain, itu Facebook udah punya aturan sendiri, jadi akan nge-reject iklan kita gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa praktis tadi tentang audiens dan juga budgetingnya ya.
Nah, ini sebenarnya hanya tips aja. Jadi teman-teman bisa ngeliat CTR. Kalau misalnya bagus nggak sih iklan yang udah saya iniin gitu. Nah, teman-teman bisa ngeliat CTR-nya aja. Kalau misalnya udah di atas 1% itu udah bagus banget CTR tuh ya. Biasanya kita 0, sekian, 0, sekian. Nah, itu tuh kalau di atas 0,8 itu tuh eh, sudah bisa bernafas, tapi belum lega. Gitu. Bisa terus dioptimisasi. Tapi kalau di bawah 0,8, nah itu harus direview ya teman-teman. Dari sisi budgetnya, dari sisi visualnya gitu ya. Nah, kayak ini just will keep learning, will keep rising in life. Jadi kita tetap harus belajar. Makanya tadi aku bilang bahwa kita sama-sama belajar bareng dan ini berdasarkan pengalaman aku aja. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang juga expert dan dan apa namanya lebih berpengalaman. Mungkin kita bisa bertukar ini ya, tukar pengalaman atau tukar pemikiran. Gitu. The first step is the hardest. Pasti pas belajar aku pertama kali 6 tahun yang lalu ngeliat Facebook dan Meta Ads ini kayak ini apa ya gitu. Ini dashboard apa gitu dan banyak sekali kan pilihannya. Tapi uh, cicil-cicil dulu, break it into smaller step gitu. Nantinya pun akan goals-nya akan baik kayak gitu ya, teman-teman. Oke, thank you. Mungkin ini uh, wow, di jam tidak terasa ya ngabuburitnya. Dia selesai lewat aja kalau di waktu Indonesia Barat nih. Oke, thank you. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan kali ya. Boleh, Kak. Mungkin boleh on mic dulu ya, Kak ya. Dua Boleh. orang. Ha. Mungkin ada dua penanya. Ya, silakan Kak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, ini bagaimana cara mengoptimalkan untuk iklan di Meta Ads ini, Kak? Ya, bagaimana cara mengoptimalkan kinerja iklan di Meta Ad ini, Kak? Oke. Uh, Oke, untuk mengoptimalisasi iklannya, tadi kan yang as I mentioned before, seperti yang udah saya jelasin tadi bahwa yang pertama kita bisa cek audiensnya ya, Mas Haikal. Audiensnya seperti apa gitu ya. Apakah misalnya audiensnya sudah merich yang banyak atau misalnya apa. Sesuai dengan nih, pertama yang harus dimengerti adalah uh, goals dari iklannya mau apa. Ya, objektif kampanyenya mau seperti apa. Nah, baru kita optimisasinya di mana, gitu ya. Optimisasinya di mana kita bisa cek audiensnya sudah sesuai belum dengan target kita, gitu ya. Misalnya kita jual pakaian anak, tapi misalnya kita masukin eh, umurnya apa namanya di umur anaknya misalnya gitu ya. Tapi kan anaknya nggak ngeliat Facebook ya gitu. Jadi kita juga harus logik bahwa misalnya jual pakaian anak ya berarti nargetinnya ke orang tuanya misalnya gitu ya. Di umur yang misalnya sudah punya anak di umur berapa sih misalnya 25 tahun gitu ya seperti saya. Jadi 25 sampai 60 gitu misalnya. Terus em, lokasinya gitu ya yang perlu dioptimisasi. Misalnya bahwa produk kita itu cuma bisa dibeli di Jakarta, nggak bisa di shipping, nggak bisa dikirim keluar Jabodetabek misalnya. Ya berarti apa namanya audiens lokasinya nggak boleh keluar dari Jabodetabek gitu ya supaya tadi ini semua jadi perlu dipahami bahwa semua eh, pengaturan di aset audiens umur dan lain itu mempengaruhi cost-nya ya jadi jangan sampai iklan kita terbuang sia-sia kepada orang yang tidak sesuai dengan target kita kayak gitu nah itu untuk optimisasi yang pertama kita gunakan optimisasi dari sisi audiensnya yang kedua, ketika audiensnya sudah dicek, ini sudah oke semuanya sudah sesuai dengan target kita. Kita cek yang kedua budgetnya. Budgetnya seperti apa sih gitu ya? Apakah misalnya tadi learning learningnya limited? Nah, kalau misalnya status di delivery-nya learningnya limited gitu ya, itu kita bisa cek, wah mungkin berarti budget kita terlalu murah dibandingkan kompetitor. Jadi kalau misalnya ads itu, kita juga harus bersaing dengan beberapa kompetitor-kompetitor di luar sana gitu yang memang juga nge-ads gitu. Jadi budgetnya harus dimaksimalkan. Tapi ingat bahwa naikinnya harus bertahap. Tidak boleh langsung pluk naikin jadi 100 kali lipat gitu ya.
Nah, ketika budgetnya sudah dioptimisasi, ketika tadi audiensnya sudah dioptimisasi, budgetnya sudah dioptimisasi, yang ketiga adalah optimisasi nih image-nya. Apakah misalnya gambarnya, videonya, carouselnya tadi sudah sesuai atau belum? Gitu ya. Nah, ini harus diganti. Kita bisa ngelihat nanti di Facebook itu ada matrix kalau Mas Haikal ada buka, itu di performance-nya, di analitiknya ada frekuensi tulisannya. Ada frekuensi. Nah, itu kalau misalnya frekuensinya sudah lebih dari 1,5, berarti kita harus ganti image. Karena orang yang kita target, kan, dia udah ngelihat image-nya sudah lebih dari satu kali. Kayak gitu. Ya, jadi itu yang harus tiga tahapan itu yang harus dicoba dicek dulu untuk mengoptimisasi ads-nya ya, Mas Haikal. Untuk pertanyaan kedua boleh Kak? Oh, boleh, boleh. Ah, pertanyaan kedua itu bagaimana eh, cara apa namanya menggunakan data analisis untuk meningkatkan kinerja iklan di Meta Ads. So, cara menggunakan analitiknya, oke. Yang Iya, pertama yang tadi yang aku bilang bahwa ketika kita lihat tadi yang eh, kita bisa ngeliat nanti di dashboardnya di sebelah kanan itu semua tentang performance-nya itu seperti apa. Nah, nanti apa namanya? eh kita bisa lihat pertama itu dari yang tadi frekuensi ketika misalnya emailnya image-nya image-nya maaf ya ini puasa jadi agak-agak konsep Nggak ini apa-apa. agak-agak kurang jadi misalnya kita cek image-nya sudah lebih dari 1,5 belum frekuensinya. Yang kedua CTR-nya berapa orang sih yang ngeklik gitu ya, kalau misalnya di under 0,8 itu berarti kita harus cek ada yang salah di ads kita. Jadi yang paling utama adalah cek CTR-nya. Baru nanti kita bisa cek yang lainnya lah. Kayak gitu, Mas Haikal. Oke, thank you Kak Dini. Semoga menjawab ya Mas Haikal. Oke, selanjutnya nih Kak Deni. Ada Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Ya Kak, maaf ini sambil ada tugas izin bertanya untuk Meta Ads ini apakah bisa, karena kan kebetulan saya sendiri nggak cuman di digital marketing untuk bisnis saya sendiri, saya juga kerja di lembaga ya. Apakah bisa di apa Meta Ads ini digunakan untuk promosi tidak hanya untuk apa penjualan barang saja tapi juga penjualan seperti promosi lembaga gitu. Mungkin Oke, itu dulu nanti bisa berlanjut. oke. Bisa, bisa aja, Mas Umar ya. Mas siapa tadi? Ya, apa namanya? Taufik. Oh ya, Mas Taufik, sorry. Bisa aja gitu. Tapi harus dilihat bahwa lembaganya apa. Biasanya Facebook punya yang tadi polis. Kalau misalnya lembaganya tentang politikal gitu ya, misalnya kayak partai atau apa, itu tuh nggak bisa biasanya. Karena memang kita ada political issue. Tapi kalau misalnya lembaganya lembaga zakat, lembaga misalnya kayak kitabisa.com dan lain-lain itu bisa, Mas. Taufik. Jadi sesuai dengan apa namanya lembaganya dulu, lembaganya apa. Itu bisa digunakan untuk campaign awareness gitu ya, supaya misalnya orang tahu tentang lembaganya. Itu bisa. Oke, semoga menjawab ya Mas Taufik. Oke, Kak Deni mungkin boleh rest dulu 1 sampai 2 menit nih Kak. Sebelum kita ke Slido nih Kak. Sip ya. Kita rest dulu ya buat kita kasih rest dulu. Kasih applause dulu dong buat Kak Deni. Wah, semangat Kak Deni. Gimana nih rekan-rekan? Untuk yang mau bertanya bisa ke Slido ya. Wah, tuh dikasih semangat tuh Kak Deni sama rekan-rekan. Semangat Kak Deni. Semangat, semangat. Kita semua harus semangat ya. Kalian juga Betul. semangat menyimaknya. Sama. Saya juga kok. Oke, jangan lapar dulu ya, rekan-rekan, karena materinya mungkin kelihatannya kayak berat gitu ya, daging gitu, jadi kayak
langsung lemes gitu, langsung lapar gitu. Oke Kak, Eh, Oke, di di Slido sudah ada 27 pertanyaan, tapi seperti biasa kita eh, tidak bisa menjawab semuanya. Jadi kalau rekan-rekan semua atau teman-teman semua di sini merasa kayak, oh pertanyaan ini yang sama nih kayak yang mau aku tanyain, boleh langsung dikasih jempol aja di situ. Oke ya. Oke, aku bantu baca pertanyaannya ya Kak Denny. boleh. Oke, pertama nih dari Kak Sunarwan nih Kak Denny. Kak, kalau LLA atau look like audience, apakah bisa hanya menargetkan satu kota aja nih Kak? Bisa. Jawabnya gitu ya, kayak jawab ini ya. Kayak jawab cepat. Bisa. Tapi itu juga nantinya hanya sebenarnya gini sih, karena kalau satu kota aja itu akan memengaruhi apa namanya jumlah audiens yang akan di reach Kak. Jadi eh, kan kalau misalnya nanti kecil audiensnya, otomatis ads-nya tidak maksimal gitu. Jadi ya apa ya plus minus bisa dilakukan, tapi ya gitu jadinya kecil audiens yang akan di touch-nya. Oke, lanjut. Oke, lanjut nih Kak. Apakah ada patokan ads bahwa ads itu berhasil atau enggak nih Kak Ding? Ada, tergantung objektif kita apa. Kalau misalnya objektifnya tadi awareness, berarti dilihat bahwa apa namanya reach atau impresinya banyak atau tidak, gitu ya. Terus CTR-nya tinggi atau tidak, itu berarti berhasil. Kalau misalnya tadi penjualan ya, kita bisa lihat bahwa cost per apa namanya, kalau misalnya app promotion, kita bisa lihat cost per apps-nya, cost per install-nya itu berapa, gitu ya. Misalnya kalau kayak di financial, misalnya cost per install, misalnya rata 150.000 misalnya. Ya, kalau misalnya kita dapat 50.000, berarti itu bagus. Gitu. Oke, next. Oke, thanks. Bagaimana cara menargetkan nih Kak Denny? Target audiens minimal usia 18 tahun dan lokasi di Indonesia nih Kak Denny. Ya, tadi yang di bagian asset, itu kalian bisa masukin audiensnya, minimal usianya berapa, sampai berapa yang kalian mau targetkan, dan lokasinya itu bisa kalian pilih. Dan Facebook itu bisa sampai spesifik ke kota dan kabupaten. Jadi misalnya kalian bisa masukin Bekasi City atau Bekasi Regency, itu berarti kan kota Bekasi atau kabupaten Bekasi misalnya gitu. Itu bisa sespesifik itu di Facebook. Atau kalian bisa pakai, jadi nanti kalian bisa muncul. Jadi ada pilihan, itu bisa muncul peta gitu, terus nanti kalian pin petanya, terus kalian mau berapa kilometer dari titik kalian, radiusnya gitu. Misalnya kalian titikin di Jakarta, terus ya itu nanti kalian bisa pengaturin tuh, bisa Senator. me- bisa mengatur apa namanya radiusnya mau berapa banyak, mau 10 kilo, 100 kilo, nah itu dia akan kayak bulat-bulat gitu lah, kayak radius kayak di itu film-film. Jadi itu bisa ditargetin. Oke, next. Oke. Nah ini Kak, Ah, kira-kira konten itu ngaruh ke ads apa enggak sih Kak? Isi konten Ngaruh, gitu. ngaruh, Ngaruh ya? ngaruh banget karena yang tadi aku bilang. Jadi apa kontennya juga harus sesuai ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak kayak hanya awareness ya berarti tentang tentang edukasi brandnya itu ini tuh apa sih, jual apa sih gitu ya. Jangan misalnya di awareness tapi langsung kayak eh, promo harga besok naik ya, itu bukan awareness namanya gitu. Gitu. Jadi eh, ngaruh image sesuai dengan objektifnya gitu. Oke, ngaruh banget ya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih perbedaan mendasar dari pengaplikasian Meta Ads dan CPAS? Apakah langkah-langkahnya sama nih Kak? Sorry ini CPAS yang dimaksud apa ya? Yang collaborative apa itu namanya sih? Collaborative Performance Performance Advertising Ads person. Solution. Advertising Iya bukan? solution apa sistem ya? Iya pokoknya itu ya. Nah Mm-mm. itu sebenarnya kan kayak ini ya, apa namanya? Di 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 e-commerce kan biasanya. Nah eh, apa namanya si CPAS ini itu tergantung kalau misalnya kalian punya brand di Shopee, di ya pokoknya di e-commerce itu bisa silakan dijalankan si CPAS ya, karena memang itu, tapi kan
hanya iklan di dalam Shopee-nya. Ketika orang tidak melihat Shopee, ya otomatis tidak dapat iklannya, gitu ya. Meta Ads dibutuhkan untuk kalian nge-touch orang yang memang sedang buka Facebook, sedang buka Instagram. Nah, nah, tapi nanti kita masukin link link Shopee atau link Tokped kita di iklan Meta Ads kita. Jadi kan sama aja sebenarnya, gitu. Jadi tapi kalau CPAS ya hanya di ruang lingkup itu aja gitu ya, hanya di dalam e-commerce-nya aja gitu sih. Oke. Selanjutnya nih, pada bagian jenis pembelian Meta Ads ada dua pilihan kan Kak, lelang dan reservasi. Untuk perbedaan antara keduanya itu apa sih Kak? Terus kira-kira lebih baik menggunakan yang mana nih Kak? Ah, ini apa ya? Sebentar. Pintar. Jenis pembelian Meta Ads, lelang dan reservasi. Aku jujur nggak tahu ya. Bisa ini nggak ini orang yang banyak. Oke, Maksud- boleh. Mungkin untuk yang bertanya bisa bisa di mungkin bisa raise hand atau tulis pertanyaannya lebih ini lagi. Oh ini nih ada nih. Silakan, Pembelian. Oh, ini metode pembayaran bukan sih maksudnya? silakan Kak Aditya. Boleh, boleh silakan. Sorry ya. Bisa. Apa ini? Ini tadi yang bertanya Kak Aditya. Ya, silakan Kak Aditya. Nggak ada suaranya sama sekali. Atau eh, kita kita lewati dulu Kak. Oke, boleh. Sorry ya, maksudnya ini kayaknya itu di metode pembayaran deh, dan kayaknya aku ngertinya kalau ini deh, bahasanya kayak bukan bahasa Indonesia, maksudnya lelang atau reservasi. Oh, Kayaknya, kayaknya itu tuh tentang apa, metode pembayarannya itu mau mau ada dipakai saldo atau kita kayak terdebit langsung gitu loh kayaknya ya, kayaknya mungkin itu deh oke, pertanyaannya. Oke. oke. Kita skip dulu ya Kak. Ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Boleh diinfokan nggak nih Kak, details konten dan Oh tuh bener copyright? tuh kata Oh iya Aditya, benar. iya betul yang itu Kak Denny. Oh iya, Oh iya, ya. jadi Silakan. tadi pertanyaannya apa? Apa bedanya atau gimana caranya? Sebentar. Mana yang lebih baik? Perbedaannya apa? Oh, Terus mana yang lebih baik? sama aja. Tapi gini, kalau misalnya kartu kredit itu, jadi nanti sebenarnya ke pembukuan ke finance-nya itu yang akan jadi repot karena dia akan menarik sesuai dengan campaign, bukan sesuai dengan periodnya gitu. Jadi kalau misalnya kita di perusahaan kan punya budget monthly budget atau budget bulanan gitu ya. Nah, sedangkan Facebook ini kan dia tidak bulanan nge-report atau ngedebitnya gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya bikin bingung kalau misalnya. Nah, tapi yang kedua, kalau misalnya kita punya saldo di dalam, kalau misalnya saldonya tiba-tiba habis, ya udah, jadi ads kita berhenti gitu. Nanti kalau misalnya kita mau runningin lagi, takutnya dia ada learning pass lagi gitu. Itu aja sih maksudnya plus minusnya. Oke, lanjut. Oke nih Kak. Eh, Sorry. Dari Kak Jul nih, gimana nih Kak kalau misalnya di dalam satu bisnis manager, bisnis manager ya ini harusnya BM ini ya. Ya. Ada tiga account nih Kak. Ada tiga ad account. Apakah bisa saling kanibal jika dijalankan bersamaan dengan targeting yang mirip tapi dari produk yang berbeda nih Kak? Kalau ini masalah business manager ya, misalnya kan aku di Bareksa terus aku juga menjalankan beberapa UMKM gitu ya. Itu nggak jadi masalah sih, karena kan beda business manager. Kecuali tadi yang aku bilang adalah di ad setnya atau ad campaign-nya. Ya, itu yang harus di hati-hati ya. Kalau misalnya ad campaign dengan objektif yang sama, terus dengan targeting yang mirip gitu ya, nanti dia akan kanibal. Oke, lanjut. Oke, gas. Nih Kak, boleh minta diinfokan nih detail konten dan copywriting seperti apa sih Kak yang membuat account Meta kena lock? Karena pernah Oke, lock setelah mengikuti panduan Meta. oke. Kelok ini ya, ke
ke suspend ya maksudnya. Iya, ke Nah, ban gitu ini kan. ya banyak. Eh, tim tim aku juga pernah eh, baru kemarin kayaknya dia dia memang ke suspend. Nah, ini biasanya kalau nah maka tadi aku bilang semakin banyak ads yang dibuat oleh kita itu ke reject, maka akun Facebook Ads Manager kita akan ke suspend. Itu intinya. Jadi balik lagi bahwa jangan sampai membuat konten yang tidak sesuai dengan policy dari Meta. Yang tadi kayak political issue, terus misalnya menjanjikan sesuatu, apa segala macam. Nah itu tuh yang nggak boleh. Jadi nanti apa namanya bisa kena suspend. Oke. Termasuk gambar yang ngeblur gitu juga nggak sih, Kak? Kayak Iya quality harusnya. gambarnya gitu Iya, ya? quality gambarnya juga diperhatikan. Terus misalnya kayak gambarnya tuh jangan sampai gambar yang apa namanya, mungkin misalnya bagi kita tuh uh, nggak kenapa-napa. Misalnya let's say gini, iklan lagi mandiin bayi, mau ngiklanin apa tuh misalnya sabun bayi let's say gitu ya. Itu kan ada bayinya, bagi kita bayi yang telanjang ya nggak masalah gitu ya. Betul. Nah, tapi ketika di ads itu akan jadi masalah karena itu akan ada unsur pornografi di situ, walaupun itu bayi Benar, benar, gitu. benar. Benar, benar. Oke. Eh, terus eh, ini Kak, dari kakak saya lapar gitu ya. Apa sih yang menjadi Sama. sama nih? Kak ini tahan dulu ya. Kita masih ada 2 sesi nih ke belakang. Nggak pakai tengah buburit ya, supaya Ya, supaya tidak berasa waktunya kan ini aja udah setengah 12 tuh teman-teman. oh, betul. Nah, Kak Denny, apa sih yang menjadi kelemahan yang sering terjadi pada penggunaan Meta Ads ini? Terus, apakah si Meta Ads ini mampu bersaing dengan metode iklan ads lainnya nih, Kak? Oke, based on pengalaman dari aku, Meta Ads ini mahal untuk install. Kenapa? Jadi gini teman-teman, ini tergantung dengan objektif campaign dari teman-teman semua. Kalau misalnya yang aku bilang nih kayak di Bareksa itu ada campaign install, minta orang suruh download aplikasi kita gitu kan. Nah, di Meta ini menjadi platform yang salah satunya yang paling mahal. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan Google, Google itu dia udah bisa langsung connect ke Play Store, di mana ada aplikasi kita di dalam Play Store tersebut. Ya, otomatis akan lebih murah untuk objektif campaign install di Google Ads gitu ya. Kalau di Facebook itu akan jadi mahal karena dia tidak punya karena si Play Store ini kan tidak terhubung gitu ya, maksudnya bukan punya Facebook kan. Jadi dari yang tadi app install itu dia akan lariin ke Google Ads, dia akan lariin ke Play Store. Dan itu jadinya kan akan ada makan waktu dan akhirnya orang akan ribet dan lain-lain. Nah jadi em, kalau misalnya kalian butuh awareness, kalian butuh engagement, itu kayak di Meta Ads ini akan bagus gitu sih. Jadi tergantung dengan objektif campaign masing-masing. Tapi ini juga di disclaimer ya, ini based on my experiences. Jadi nggak semua metode brand itu bisa kayak gitu juga. Jadi makanya kita harus harus A/B testing di semua platform. Platform mana yang memang cocok untuk awareness, platform mana yang cocok untuk engagement, platform mana yang cocok untuk install kayak gitu. Lanjut. Oke, siap. Nah, apa sih parameter iklan Facebook itu efektif secara budgeting, Kak? Apakah bisa menggunakan cost marketing ratio atau ROAS untuk level UMKM nih, Kak? Oke, kalau untuk budget kita sesuai dengan objektif campaign-nya. Kalau awareness ada cost per reach-nya berapa. Kalau misalnya mau sampai apa namanya dibeli produknya, itu nanti sambungin ke pixel. Jadi nanti kita bisa ngelihat bahwa cost ada ROAS-nya itu seberapa besar gitu ya. Itu bisa sih. Kalau misalnya untuk level UMKM, asal di uh, pixelnya disambungin, jadi kita bisa ngeliat ROAS-nya kayak gitu. Atau misalnya kita bisa, aduh pixel susah kak, kita nggak punya anak IT gitu ya. Ya udah, jadi sampai di cost per conversions-nya aja, nanti kita bisa apa namanya, kita bisa apa namanya cocokin dengan data penjualan kita setelah campaign period ini berjalan, apakah naik atau turun misalnya kayak gitu. Lanjut.
Oke. Oh ya, terkait tadi ada pixel ya Kak. Tadi aku ada lihat nih pertanyaan gimana sih cara nyambungin si pixel ini ke Meta nih Kak. Itu nanti ada sih bagian apa namanya di yang tadi Meta Ads Manager itu ada site di side kiri ada pixel gitu. Nah sebenarnya itu nanti itu dimasukin. Nah tapi to be honest, aku juga nggak yang terlalu mengerti karena memang biasanya anak marketing itu udah di set sama anak tech-nya, jadi anak IT-nya yang memang ngurusin sistem eh, pixel apalagi kalau misalnya kita di perusahaan yang aplikasi, ya itu berarti si orang IT-nya itu yang memang udah nyambungin antara MetaX dengan aplikasi kita. Jadi misalnya udah ketahuan tuh yang berapa yang install dari Facebook atau misalnya yang transaksi dari Facebook itu kayak gitu. Jadi eh, sebenarnya aku ya tahu sedikit cuman aku tak worry jadinya salah. Mendingan aku tidak menyampaikan si Pixel ini ya, Oke. teman-teman gitu. Tak misleading ya Kak ya. Iya gitu. Oke. Nih Kak, ada indikator nggak sih Kak untuk tahu kapan brand atau akun baru udah cocok pakai ads? Atau justru bagus nih Kak, dan bisa langsung pakai dari awal buat A/B testingnya? Indikator untuk tahu kapan brand atau akun baru sudah cocok pakai ads. Gini ya, pakai ads itu intinya tidak bisa, ah iya oke, bagus pakai Meta, terus aja pakai Meta. Nggak gitu ininya. Jadi eh, ads itu akan berkembang dengan sendirinya dan dia harus adapt gitu. Jadi kita as a marketer harus adapt juga Kak. Jadi nggak bisa kita pakai misalnya Meta, ya udah nih, udah bagus udah nggak usah pakai yang lain. Enggak. Jadi kita harus pakai semuanya dan itu harus berkala, harus dicek yang tadi. Kalau misalnya udah seminggu, oh perasaan minggu kalau bulan lalu misalnya based on data Facebook itu paling bagus kok sekarang bulan ini TikTok yang jadi bagus nah kayak kita kan nggak tahu karena user di luar sana itu berubah mungkin hari ini dia lihat Instagram besok dia lihat TikTok gitu makanya misalnya TikTok Ads akan lebih bagus dibandingkan Meta karena misalnya dia bosan lihat Instagram atau dia install Instagramnya dia sekarang fokus ke TikTok karena kalau di TikTok nggak berasa ngebuburitnya misalnya gitu Hmm. jadi ya hal itu gitu. Jadi tidak ada indikator yang misalnya sesu- tapi indikator ada tentang performance ads-nya gitu ya. Tapi tidak ada indikator yang menyatakan bahwa oke brand A kamu bagusnya cuma di Meta aja nggak boleh pakai yang lain enggak harus pakai semuanya dan harus dilihat, dicek satu-satu sesuai tadi KPI-nya, sesuai dengan matriks yang akan dituju, yang bagus yang mana gitu. Dan itu harus dirubah-rubah terus. Makanya kayak kita nggak bisa tuh misalnya anak anak digital marketing mah nanti Lebaran ya udah aja set aja campaign dari sebelum Lebaran kan nanti jalan sendiri. Gak gitu juga, tapi harus dicek juga gitu eh, 3 hari, 7 hari, jangan sampai tidak efektif, jangan sampai apa, kita rubah lagi strateginya. Jadi harus terus adaptasi gitu sih. Oke. Makanya itu juga Oke, pentingnya A/B testing juga ya Kak ya. iya gitu. Nah ini Nah, untuk melakukan A/B testing heeh. selanjutnya. Nah ini nih, bicara tentang A/B testing nih Kak. Untuk ngelakuin A/B testing, apakah ada rekomendasi minimal hari yang bisa digunakan agar kinerja analisis iklan dapat optimal nih ya? 1 sampai 2 minggu, karena kan learning phase tadi aja kan baru selesai. Sebenarnya wajarnya itu di 7 hari ya, paling maksimal. Tapi biasanya kita ya kalau kita di perusahaan kayak iya udah deh kita batasin sampai 3 hari aja gitu ya. Karena kan kita juga butuh harus ada target nggak mungkin sampai 7 hari. Jadi ya udah 3 hari. Nah biasanya kalau untuk A/B testing kita cek seminggu sampai 2 minggu seperti apa gitu. Lanjut. Oke Kak. Nah, mungkin apakah kalau misalnya kita ini semakin dini nih beriklan itu apa bakal bakal semakin bagus nih Kak kinerja iklannya? Iya jadi harus konsisten misalnya tahun lalu nge-spend misalnya 100 juta misalnya. Kalau tahun ini jadi 50 juta ya turun. Jadi dia akan beda lagi learning pace-nya gitu. Jadi semakin dari awal ya semakin akan bagus. Karena gini, ada di beberapa case, nah, karena ada di beberapa case, kalau apalagi iklan install biasanya. Jadi dia tuh semakin lama, itu harganya semakin murah, teman-teman.
Jadi dia nggak, jadi dia nggak learning phase lagi. Yang 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 kita rubah ya, ya cuman QV-nya doang, biasanya gitu. Atau misalnya eh, lokasi targetnya doang kayak gitu. Lanjut. Oke, Kak. Nah, apakah ketika iklan udah berjalan nih, Kak, kita boleh nggak sih, Kak, untuk mengubah konten kreatifnya? Boleh, tapi se dia tapi harusnya selesai learning phase-nya dulu ya. Jadi harus bersabar. Kita selesai dulu learning phase-nya, baru kita rubah konten kreatifnya. Oke, tetap boleh, tapi harus sabar ya, Kak, ya. Iya. Oke. Ini banyak nih pertanyaan seperti ini, Kak. Gi- budget iklan itu idealnya berapa sih, Kak, biar nggak boros tapi tetap efektif? Nggak ada kata ideal. Kalau dia apa namanya, gini gini gini. Masalah budget ini sangat krusial ya bagi kita yang anak digital marketing ini. Pasti dari perusahaan minta kayak harus efektif, harus efisien gitu ya. Tapi itu pun akan berdampak terhadap goals yang akan kita dapatkan gitu. Nah, makanya harus kita punya pegangan yang tadi, cost per installnya atau cost per kliknya gitu ya. Kita harus punya pegangan di situ. Jadi kita harus punya benchmark teman-teman. Misalnya kayak cost per install kita harus di 50.000 bulan ini gitu ya. Sampai dia install, atau misalnya cost per transaksi kita sampai 150.000 gitu sampai dia transaksi. Nah, kita berpatokan sama itu gitu. Jangan sampai lebih dari itu gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, ini apa nih yang salah gitu? Budget kita kemahalan kah, atau budget kita malah kurang, karena itu mempengaruhi audiens yang tertargetnya kayak gitu. Jadi tidak ada kata ideal, tapi harus dicoba teman-teman. Makanya ada istilah kalau di digital marketing yang tadi A/B testing, supaya menemukan, bukan kata ideal, menemukan average budget sesuai dengan benchmark kita. Itu. Lanjut. Oke, eh, nih bicara tentang learning phase nih, Kak, tadi. Apa ada cara untuk meneruskan meta learning phase jika menggunakan business manager atau account lain nih, Kak? Apakah ada cara untuk maksudnya meneruskan meta learning phase jika menggunakan maksudnya meneruskan apa ya? Ya, namanya learning phase ya harus ditunggu. eh Ya udah ditunggu deh tuh sampai dia aktif kan, ads-nya. Betul. Oke. Oke, lanjut. Nah ini Kak, eh, kalau iklan kita nggak perform, apa yang harus aman Sorry. ya Kak ya? Salah ya, Bang. Oke, kalau misalnya nih Kak, ada case kita iklan kita nih nggak perform nih Kak, apa sih yang harus dilakuin biar nggak buang duit? Kayaknya aku udah jawab ini beberapa kali ya dari tadi. Udah tadi yang paling pertama juga kan Kak Haikal juga nanya ya tentang efektivitas gitu. Jadi sama aja sih harusnya. Ya cek budgetnya, cek kontennya, cek audiensnya. Oke nih Kak, eh, jenis konten apa sih Kak yang paling efektif dalam kampanye Meta Ads? Dan gimana caranya untuk ngebidding biar nggak boncos? Oke. Yang paling kalau nanya efektif atau tidak, dia A/B testing. Yang kedua, eh, kita lihat biasanya kalau di Meta Ads itu still image masih masih oke ya. Beda misalnya dengan TikTok Ads. TikTok Ads kalian masukin image, still image, oh itu jelek. Itu jelek performance-nya. Jadi kalau misalnya kayak di TikTok itu pasti video. Gitu. Kalau misalnya di Meta itu masih bagus untuk still image. Kalau misalnya kalian punya foto kayak gitu. Nah, untuk ngebidding agar nggak bocor, jadi yang paling pertama adalah gini, kalian boleh menggunakan bidding kalau misalnya kalian sudah melakukan campaign sebelumnya dan kalian sudah mendapatkan cost per klik atau cost per view dari campaign sebelumnya. Jadi kalian udah punya benchmark. Ketika kalian belum punya benchmark, jangan pakai bidding kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai bidding, itu kalian udah tahu tuh cost per klik sebelumnya 500 perak. Ya udah, berarti kalian bidding hanya di 500 perak supaya sama. Kalau misalnya kayaknya gue harus naikin deh dikit jadi 600 perak. Ya itu bidding, konsep biddingnya ya. Gitu. Oke, kamu tanya apa yang menjadikan harga CPC lebih rendah atau tinggi? Cost per klik Iya. itu dari sisi konten sih.
ya. Jadi kalau cost per click itu, eh, jadi kan orang tuh ke engage atau enggak sih sama konten kita gitu ya. Itu bisa dari konten image atau dari deskripsinya, teman-teman. Jadi ya let's say misalnya, eh, misalnya deskripsinya tentang promo 50% ya mungkin orang akan ya klik. Kayak gitu. Jadi yang harus diperhatikan tadi headline-nya, description-nya, sama image-nya untuk cost per click. Lanjut. Oke, ini nih Kak, apakah apa metrik atau data yang sebaiknya diperhatikan untuk memastikan target audiens iklan kita relevan nih Kak dengan produk kita? Oke, mana tadi? Apa metrik atau data yang sebaiknya diperhatikan untuk memastikan target audiens iklan relevan dengan produk kita? Yang pertama, target audiens ini sebenarnya ya kita sebagai marketer harus tahu dulu sih target audiensnya itu apa dan seperti apa. Dan itu harus dimasukin ke si aset tadi. Nah, untuk matriksnya itu nanti bisa kelihatan dari si cost per kliknya juga itu pasti akan rendah atau bahkan baru di cost per view-nya aja itu tuh akan mahal banget kalau misalnya apa tadi tidak sesuai dengan target market kita. Jadi bisa dilihat cost per klik dan cost per views-nya seperti apa gitu. Oke. Nah ini Kak, kalau misalnya mau main iklan buat ningkatin donasi atau awareness program Basnas, kira-kira lebih fokus kemana dulu nih Kak? Silahkan di sebenarnya gini, kalau Basnas atau kayak kitabisa.com itu apa namanya campaign-nya harus awareness dan juga engagement supaya kita bisa tahu bahwa em, apa si campaign ini mengengage orang atau tidak. Orang akan apa namanya memunculkan apa ya value iba atau value beramal gitu ya di si engagement ini. Jadi yang pertama fitur awareness, fitur objektif awareness, engagement, terus juga lead supaya kita bisa tahu audiens-audiens kita. Ya, misalnya kayak berminat untuk menyumbangkan atau membayar zakat melalui Basnas, silakan isi form ini. Nah itu di lead. Oke, Oke. Nah ini Kak, waduh keren. nih Kak, kira-kira apa sih Kak tren terbaru dalam digital marketing nih Kak di Meta tahun ini? Ada update apa Kak? Nah, ini baru awal tahun ya. Biasanya tuh mereka tuh ngeluarinnya tuh um, di pertengahan dan di akhir tahun gitu ya. Dan biasanya setiap platform itu ada ngeluarin kayak Ramadan Ramadan apa sih? Ya pokoknya spesial Ramadan itu apa sih yang harus ditingkatkan gitu. Nah itu biasanya TikTok, Meta itu tuh ngeluarin hal yang kayak gitu. Nah kalau untuk tren itu sebenarnya tuh di digital marketing itu nggak ada ya. Maksudnya nggak ada yang nggak ada tren seperti apa. Tapi digital marketing itu harus membaca momen yang spesial tuh. Nah biasanya kayak di eh, Ramadan itu TikTok itu akan nge-push apa seller-seller atau ya Meta akan nge-push seller-seller yang FMCG, seller-seller fashion gitu ya. Apa ya karena orang kan beli baju ya kalau pas Lebaran gitu. Atau misalnya makanan untuk bulan puasa, nah itu strategi-strategi yang itu yang memang harus ditingkatkan kan gitu. Tapi untuk kayak misalnya kayak investasi itu tuh biasanya malah jadi menurun gitu. Karena kan orang menggunakan THR itu buat dibelanjakan, bukan buat diinvestasikan. Ya ada sih kalau yang bagus sebenarnya harusnya diinvestasikan ya. Nah, cuman malah orang pasti akan membelanjakan uangnya karena untuk kebutuhan pulang kampung dan lain-lain. Nah, jadi kalau tren digital marketing itu tidak ada, tapi adanya itu tren sosial media biasanya. Nah, dari tren sosial media itu kita adsin, Hmm. otomatis itu akan kemakan, kayak gitu. Nah, kalau tren digital sendiri, ya itu tergantung seasonal, misalnya Ramadan, atau misalnya nanti libur sekolah, kayak gitu-gitu. Lanjut.
Oke. Nah, ini Kak, mungkin Kak Denny pernah punya pengalaman nggak Kak mengebantu UMKM yang tadinya sepi nih, terus iklan di Meta Ads langsung rame gitu. Oke, kalian bisa lihat apa ya langsungin ya promo. Kalian bisa ngelihat ada beberapa sih, misalnya kayak uh, ada biohealing, biohealing terapi. Mungkin kalian nggak tahu ya. Kalau kalian search di IG biohealing terapi, jadi dia kayak terapi pijat tapi ada kayak listriknya gitu lah. Nah itu sekarang udah, tapi itu waktu pas merintis banget sih aku iniin si ads Facebooknya dan otomatis itu banyak banget sih orang jadinya sekarang kalau yang di Jakarta tahu gitu tentang si biohealing ini. Kalau misalnya kalian buka IG-nya pun banyak banget sih ada komen-komennya kayak jadi pengen tahu dan lain-lain. Nah itu tuh ketika bikin ads-nya pun banyak banget sih komen-komen kayak ini di mana, ini berapa harganya dan lain-lain gitu. Jadi apa jadi rame sih dengan adanya si Meta Ads ini. Apalagi kan kalau Meta bisa langsung ke Messenger atau bisa naro link WhatsApp kan. Nah, jadi bisa langsung ke WhatsApp CS-nya. Terus apa namanya? Kalau kalian cek ada Papago namanya, itu apa namanya? Di Papago juga kita pakai Meta Ads dan sekarang Papago Papago ID itu dia jual jaket. Sekarang udah banyak banget followersnya di IG dan cukup ramai. Itu sih, jadi strategi-strategi yang digunakan ya sesuai dengan tadi ya. Maksudnya kalau misalnya papa gue dia jual jaket, berarti kan fashion gitu ya. Dan itu uh, ada targetnya sendiri lah, kayak gitu. Lanjut. Oke, ini terakhir ya Kak ya. Oh, terakhir. Oh, masih mau lagi nih Kak? Oh, nggak, oh, udah selesai ya 11.5 ini. Iya, lanjut, Ah, lanjut. oke, ini terakhir ya. Nanti boleh deh dua lagi deh Kak. Kalau gitu. Kasihan teman-teman pengen nanya. Ya boleh boleh. Atau ini terakhir terus yang satu lagi raise hand. Boleh, boleh. Raise hand ya. Oke nih, yang terakhir di Slido nih Kak. Fitur yang paling dapat menentukan target audiens secara spesifik dalam Meta Ads ini apa Kak? eh, kita tentuin sini. Jadi kalau tadi kan fitur broad audience itu untuk yang malas ya, maksudnya untuk kita yang nggak mau maksudnya nggak mau nentuin secara spesifik gitu ya, kayak udah pokoknya banyak aja gitu. Kalau look like audience ya memang fitur yang memang apa namanya eh, yang sesuai dengan produk kita gitu. Nah, kalau yang mau yang spesifik ya kita masukin sendiri sampai sedetail itu, sedetail interestnya seperti apa, dia dia tuh sukanya apa, dia hidup di mana gitu ya, bahkan sampai spesifik ke kota dan kabupatennya kayak gitu. Itu kita sendiri yang masukin gitu. Nah, ketika kita udah masukin yang spesifik itu, kalian bisa nge-save kok. Jadi buat ads selanjutnya itu kalian tinggal pilih aja save audience yang udah kalian simpan tadi gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah aku kasih kesempatan satu kali lagi untuk teman-teman bertanya secara langsung ya, on mic nih langsung. Boleh yuk yang mau nanya langsung present satu orang. Adakah yang mau bertanya? Bisa langsung raise hand gitu. Udah aus ya. Udah aus nih ya kayaknya. Udah mulai serak nih suaranya. Suaranya Kak Denny juga. Maaf ya. Aduh, sungguh sangat. Semoga kita dapat ini ya, pahala karena kan belajar di waktu puasa ya, teman-teman. Bener. Atau deh aku yang mau nanya deh Kak. Oke, boleh, A- boleh. Apa plus minus penggunaan prepaid pada sistem pembayaran iklan Meta Ads? Prepaid. Prepaid. Oh, prepaid. Yang tadi sih, taruh. Itu kan masuk ada di saldo kan? Mm-mm. Iya, jadi yang tadi kalau misalnya saldonya apa namanya habis Habis. gitu, jadi uh, ads-nya berhenti. Hmm. Dan kalau misalnya saya berhenti, bisa jadi dia akan learning pace-nya akan ulang dari awal. Nggak mau kan, kayak learning pace-nya mulai lagi dari awal. Makanya mending ya better harus benar-benar dijagain, harus ngecek tiap hari kalau memang mau prepaid. Tuh.
Oke. Nah, kalau udah keberhenti kayak gitu berarti ada itu tadi ya Kak ya. Berarti kita memang harus ngatur dari awal lagi ya berarti ya. Dari nol lagi kan. Eh, dia dia sih akan running automate kalau misalnya kita udah bayar lagi kan. Cuman ya nanti ya running istilah gini sih, dia udah di sini gitu ya, terus dia ya berhenti gitu. Jadi akan mundur lagi gitu. Tapi kita Oh. nggak usah nge-add set lagi. Dia akan jalan lagi. Tapi dia kayak ke pause gitu loh. Hmm. Nah, tapi belum ada yang pernah menjawab dari metanya juga bahwa ketika di pause, apakah dia running lagi itu langsung running, apakah ya namanya teknologi ya mungkin ya dia akan learning lagi sih dari awal itu sih. Oke deh Kak Deni. Oke, terima kasih Kak Deni untuk di sesi satunya ini tentang Meta Ads ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.